Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada video kali ini saya akan membahas tentang barcode scanner. Ya, di sini di depan saya ini sudah ada beberapa barcode scanner ya dari Kasen. Yang pertama ada Kasen 601, kemudian Kasen 602, kemudian Kasen 605, kemudian Kasen 606 dan juga Kasen 720. Oke, perbedaannya apa aja nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama di sini ada barcode scanner Kasen KS601. Nah, barcode scanner ini mempunyai fitur yaitu support barcode 1D, kemudian sudah auto sense dan juga auto scan ya. Langsung aja kita uji coba di sini. Untuk konektivitasnya dia menggunakan kabel USB ya yang dipasangkan ke komputer seperti ini. Oke, ini sudah nyala ya. Kita akan coba tes barcode ini. Ini ada barcode 1D ya di sini ya. Kita coba scan. Kita turunkan saja supaya lebih mudah. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia untuk hasil scan dari Kasen KS601. Jadi dia sudah auto scan dan juga auto sense. Jadi dia otomatis membaca barcode jika ada barcode di depannya. Jadi kalian nggak perlu pencet tombol ini lagi ya. Tapi kalaupun mau pakai tombol juga bisa gitu. Namun kalau untuk dipakai di kasir ini lebih enak pakai yang auto saja. Jadi kasir nggak perlu pencet-pencet lagi. Ini sudah otomatis kebaca. Nah. Tapi untuk barcode 2D di sini belum support ya. Nah, seperti itu. Ini untuk Kasen KS601. Nah, untuk barcode scanner yang kedua ini adalah Kasen KS605. Untuk barcode scanner ini sudah support barcode 2D ya. Oke, langsung aja kita uji coba. Di sini kita coba turunkan dulu. Nah, ini secara defaultnya dia masih modenya yang manual ya, jadi harus dipencet. Coba kita arahkan barcode. Nah, ini belum mau ya, kita coba ubah dulu modenya ke auto sensing. Oke, sudah bunyi. Nah, ini jika auto sensing dia akan menyala seperti ini ya. Oke, kita coba scan di sini. Oke. Untuk kecepatan scan-nya di sini lumayan cepat ya. Dibanding KS601 tadi ini tergolong lebih cepat. Oke, kita coba barcode 2D di sini ada QR code ya. Oke, QR code masih terbaca karena memang udah support 2D ya. Ini juga. Tuh ya, untuk pembacaannya ini kecepatannya cukup bagus ya. Jadi kalau misalkan kalian kasir di toko kalian itu rame ya, kita rekomendasikan pakai yang ini karena dia scan-nya juga lebih cepat, delay-nya juga sedikit, akurasinya juga bagus. Nih ya, kita coba lagi tuh. Kita coba item yang lain nih, misalnya. Ya, jadi kasir nggak perlu ngepasin barcode-nya bener-bener lurus dengan scannernya, dia udah langsung kebaca ya. Nah, seperti ini. Jadi ini cocok banget buat kasir, harganya juga nggak terlalu mahal. Oke, kita coba tadi ubah mode ke continuous mode. Oke ya. Oke, sudah masuk continuous mode. Nah, kalau continuous mode dia
sekali scan bisa berkali-kali baca ya. Jadi semakin lama kita scan, dia akan semakin banyak keluarnya. Seperti ini contohnya. Nah, ini continuous mode seperti ini. Jadi nggak perlu kita pencet-pencet ulang, dia langsung next kayak gitu. Dan ini juga cepet banget bacanya. Tuh. Ini juga coba. Nah itu continuous mode seperti itu ya. Tapi memang kalau di kasir nih jarang kepake continuous mode karena malah nanti akan bikin repot ya, bikin rancu karena bisa aja nih barangnya kan cuma satu tapi kebaca dua gitu. Nah kayak gitu contohnya. Jadi ini nggak disarankan menggunakan mode ini di kasir ya. Kita balikin ke auto sense. Oke. Untuk barcode Kasen KS605 ini cukup oke ya. Untuk harganya yang terjangkau, dia scan-nya sudah sangat cepat dan juga bisa support barcode 2D. Oke, selanjutnya ini ada Kasen KS606. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat ya. Di sini dia tanpa kabel, jadi dia wireless. Nggak perlu pakai kabel. Nah ini udah nyala nih. Jadi dia di barcode scannernya ini ada baterainya ya. Jadi menggunakan baterai yang bisa di charge. Nah untuk chargingnya di sini bisa menggunakan micro USB. Jadi kalian bisa pakai charger HP kalian untuk ngecas si barcode scanner ini. Oke, untuk fiturnya ini sebenarnya mirip ya dengan KS605. Hanya saja dia ada fitur Bluetooth-nya, jadi dia bisa wireless ya tanpa harus menggunakan kabel. Dia untuk Bluetooth-nya bisa dikoneksikan ke iOS, kemudian ke handphone Android, ke Bluetooth Windows, dan juga bisa juga menggunakan dongle. Nah ini ada dongle di paket penjualannya, jadi barangkali di komputernya atau di laptopnya belum ada Bluetooth-nya, bisa pakai dongle ini ya, biar bisa koneksi ke sini. Tapi kalau di laptop atau di komputernya sudah ada Bluetooth, itu bisa langsung pairing langsung dari laptop atau PC-nya. Oke, karena di sini komputer saya tidak ada Bluetooth-nya, jadi saya akan menggunakan dongle Bluetooth-nya. Nah, untuk cara pairingnya di sini ada petunjuknya ya. Untuk yang ini dia menggunakan 2,4G mode. Nah, di sini pertama tekan tombol scanner akan berbunyi. Nah, jadi begini tadi udah ya. Kemudian scan 24G mode, lalu scan match mode. Oke, jadi kita scan dulu yang ini mode 2,4G-nya. Kemudian tekan match. Nah, dia akan berkedip-kedip hijau di atas sini. Selagi dia berkedip-kedip, kita tancapkan dongle-nya ke PC atau ke laptop ya. Oke, nah jika sudah bunyi seperti ini, artinya pairing sudah berhasil. Nah, jika pairing sudah berhasil, kita langsung bisa melakukan pengetesan ini ya, tanpa kabel. Nah, ini ya, bisa. Oke, ini mode manual ya, jadi harus dipencet. Jadi kalau misalkan kalian di gudang atau mau scan barang yang jauh dari PC, ini sangat cocok ya. Misalnya ini barangnya ada di atas sana. Kan kalau pakai kabel itu kejauhan ya, jadi ini bisa dibawa misalkan kemana gitu. Nah ini misalnya ke sana, masih bisa kebaca. Jadi untuk barcode scanner ini dia kelebihannya lebih portable ya, bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk scan barang yang mungkin jaraknya jauh dari PC-nya. Oke, nah untuk modenya sendiri kita coba cek modenya. Di sini sama ya, ada continuous scan, ada juga trigger mode. Terus di sini ada pengaturan standby juga. Jadi untuk menghemat baterai bisa diatur standby-nya mau berapa lama ya. Ada dari 30 detik, 2 menit, 5 menit, sampai never standby. Kalau never standby dia akan nyala terus ya. Tapi pastinya baterainya akan lebih boros. Oke, kita coba
pakai ini dulu ya, yang mode, nah ini mode continue scan. Oke, sudah masuk mode continue scan. Kalau mode continue scan dia tidak perlu dipencet-pencet lagi ya, dia otomatis nyala seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalian bisa nilai sendiri ya untuk kecepatan scan-nya seperti apa dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Kita coba barcode yang 2D QR. Oke, ini untuk yang QR masih bisa terbaca dengan baik. Kemudian ini ada barcode 1D lagi. Oke, ya. Untuk kecepatan scan-nya memang saya akui tidak terlalu cepat ya, nggak seperti KS605. Tapi menurut saya ini wajar ya, karena dia itu kan wireless. Jadi ketika ada delay itu ya wajar, karena ya di mana-mana kalau wireless memang permasalahannya di koneksi ya. Jadi nggak langsung real time gitu, ada jeda berapa per sekian detik. Tapi masih oke sih, masih bisa diterima, masih bisa dipakai. Cuman memang ini tuh lebih cocoknya dipakai buat misalnya kalian mau scan barang yang mungkin ukurannya besar ya, yang barcode-nya nggak bisa ditaruh di atas meja, kalian harus samperin ke mana gitu, ke atas atau ke mana gitu. Ini lebih cocok untuk yang model seperti itu. Kalau untuk kasir bisa aja, cuman memang balik lagi tadi kecepatannya memang tidak terlalu cepat ya, karena dia menggunakan wireless, jadi pasti ada delay. Nah di sini juga kan untuk barcode scan ini ada baterainya ya. Untuk mengetahui indikator baterai, di sini ada barcode untuk mengecek indikator baterainya. Kita langsung coba aja ya. Nih di sini. Nah, oke ya, indikator baterainya. Bentar, ini tadi kerubah modenya. Oke, nah ini untuk indikator baterai, kita coba scan ya. Nah, dia akan muncul baterai. Nah, ini sisa baterai sekarang 70%. Tuh ya, kalian bisa lihat. Jadi, kalian misalkan mau ngecek ini baterainya sisa berapa sih barcode-nya, bisa scan aja, ada di sini di kertas panduannya ada untuk barcode menampilkan indikator baterai. Tapi kalian harus arahkan dulu ke Notepad atau ke Microsoft Word ya, biar kebaca di sininya. Nah, seperti itu ya untuk barcode scanner KS606. Jadi dia adalah barcode scanner 2D yang sudah bisa Bluetooth maupun wireless. Oke, jadi dia biarkan aja ya, karena dia ada time out-nya. Jadi dia ada tadi ada standby-nya tuh, ada bisa diatur ya berapa detik, berapa menit gitu. Jadi ini biarin aja, nanti dia akan otomatis mati sendiri. Oke. Lanjut yang terakhir, ini ada Kasen KS720. Kita coba aja ya. Nah, ini dia Kasen KS720. Bentuknya seperti ini ya, berbeda sekali dengan barcode-barcode yang sebelumnya ini. Kalau barcode yang sebelumnya ini kan berdiri, ada kakinya, dan di sini seperti ada kepala dan ekornya. Tapi untuk yang ini bentuknya pendek, bulat, dan ya begini. Jadi dia compact ya, bisa dibilang compact, dan juga lebih untuk apa ya, praktisnya tuh lebih praktis ini sebenarnya.
Nah, dari barcode-barcode yang sebelumnya ini memang agak sedikit berbeda ya. Di sini untuk penampang scannernya dia bulat. Kenapa bulat? Karena dia scan-nya adalah dengan metode omnidirectional. Nah, di mana omnidirectional itu dia kita bisa menggunakan atau meletakkan barcode-nya itu dari segala arah ya, jadi nggak harus lurus di depannya, bisa misalkan dibalik atau nah ini misalkan saya mau balik nih, tuh tetap bisa kebaca, atau mau miring kayak gini, nah itu juga bisa kebaca. Jadi ini adalah barcode scanner yang kalau untuk kasir ini lebih enak ya, karena dia di samping scan-nya juga cepat, penempatannya juga enak ya, nggak seperti ini kan dia ada stand, ada kaki, dan dia rawan goyang juga gitu. Cuman memang kelemahannya barcode scanner ini nggak bisa portable ya, jadi kalau misalkan mau diangkat ya jadinya kayak gini. Agak aneh sih kalau diangkat-angkat seperti ini. Kalau yang ini kan masih bisa lah, walaupun dia ada kabel, dia masih bisa dilepas dari stand-nya dan bisa diangkat ya. Kita bawa kemana, cuman memang ya hanya sebatas dari panjang kabelnya aja. Oke, kita bahas fiturnya untuk KS720. Untuk fiturnya dia yang pertama kita coba cek dulu. Dia bisa diatur volume daripada scannernya. Ini sama ya kayak yang di 605. Kemudian nah ini yang unik ya, cahayanya ini bisa diatur nyala atau mati. Jadi kalau misalkan kalian merasa terganggu dengan cahaya dari barcode scanner ini bisa disetting mati atau nyala ya. Nanti kita coba. Kemudian ada juga setting standby. Nah ini juga sama, jadi maksudnya itu lampunya ini mau standby berapa menit ya, mau standby berapa menit, berapa detik itu bisa diatur, atau bisa juga diatur tanpa standby. Oke, coba. Oke, langsung aja kita tes untuk setting volume. Nah ini untuk setting volume, ini yang pertama high itu berarti volume paling tinggi ya, seperti itu ya suaranya ya. Mungkin kalau misalnya kalian nggak suka suara-suara seperti ini bisa dimatikan. Ini ada barcode untuk meng-off-kan suara. Oke, masih kencang ya, ini bisa dikurangi lagi. Coba. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini tadi saya sudah coba scan, tapi nggak ada suara sama sekali ya. Tuh. Coba lagi. Kita coba kembalikan ke setting default. Oke, selanjutnya ini ada setting cahaya. Oke, kita coba. Nah ini kan secara defaultnya dia akan otomatis nyala lampunya ya. Kalau misalkan mau ada barcode, bisa dimatiin nih lampunya ya. Nah seperti ini nggak ada lampunya. Tapi walaupun dia lampunya mati, dia masih bisa scan barcode ya. Kita cek ya. Tuh masih bisa scan. Nah jadi ini uniknya di barcode scanner yang ini, dia meskipun nggak pakai lampu, dia bisa tetap baca barcode ya. Ini yang 1D, coba kita yang 2D. Oke. Oh, untuk mode 2D di sini harus diaktifkan dulu ya. Ini ada mengaktifkan semua barcode. Oke, kita coba ya. Nah, ini baru bisa baca barcode 2D. Belum mau. Coba kita aktifkan dulu lampunya, barangkali memang kurang terang ya.
barcode scannernya. Nah, kita coba lagi. Kita ulang lagi. Aktifkan semua barcode. Oke, bisa ya. Barcode 2D juga bisa di sini. Oke, jadi kayak gitu ya untuk barcode scanner Kasen KS720. Ini memang barcode scanner paling mahal ya di antara 3 ini. Tapi dia fiturnya cukup lengkap ya, dan dia juga unik bentuknya, nggak seperti barcode scanner pada umumnya. Jadi kalau misalkan di kasir, saya lebih merekomendasikan barcode scanner ini sih, karena dia pertama bentuknya compact, jadi dia nggak makan tempat, terus scan-nya juga enak, nggak perlu lurus ya, baca barcode nggak perlu lurus, bisa miring, bisa berdiri, bisa kebalik, kayak gitu. Terus juga lampunya bisa dimatiin atau bisa dinyalain, jadi lebih fleksibel ya. Barangkali kalian nggak suka dengan cahayanya, ini terganggu atau gimana, bisa dimatiin lampunya. Jadi untuk fitur memang lengkap ya. Cuman memang dia koneksinya masih menggunakan kabel USB, belum bisa wireless. Kalau mau yang wireless bisa pakai yang KS606. Oke, sekian dulu untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.